Shalom, Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, masih di dalam rangkaian bulan kesaksian dan pelayanan tahun 2020 ini. Renungan pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 17 sampai dengan 19. Namun sebelum kita merenungkannya, terlebih dulu kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami puji dan kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, membimbing kami hingga dengan saat ini, sehingga kami di dalam kekuatan dan kesehatan yang daripada Tuhan. Bapa di surga, sejenak kami akan membangun ibadah di dalam keluarga kami masing-masing. Biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami, Roh Kudus menuntun dan menyertai kami, sehingga sukacita damai sejahtera boleh ada di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Terima kasih Bapa, berfirmanlah Engkau, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan terambil dari Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 17 sampai dengan 19, yang demikian firman Tuhan. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu, lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam, seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah Bapak Ibu Saudara dan saya yang senantiasa memahami merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, hari ini judul renungan kita adalah iri hati. Iri hati adalah suatu sikap yang tidak baik dan perlu kita hindari di dalam kehidupan kita. Baik itu dalam kehidupan kita di dalam berjemaat, kehidupan kita di dalam pekerjaan, maupun kehidupan kita di dalam bermasyarakat. Ada 3 hal penting mungkin yang bisa kita lihat secara singkat. Yang pertama, iri hati adalah suatu keinginan daging yang bertentangan dengan kasih Allah. Iri hati sangat bertentangan dengan kasih anugerah Allah. Yang kedua, bahwa sikap iri hati akan menjerumuskan kita kepada kesombongan diri. Apabila iri hati bertumbuh di dalam diri seseorang, maka sadar atau tidak sadar, kesombongan diri akan juga bertumbuh pada diri seseorang tersebut. Oleh karena itu, iri hati perlu tidak ada dalam kehidupan kita. Yang ketiga, ketika iri hati ada, pada dasarnya orang tersebut tidak percaya lagi kalau Allah itu baik. Orang percaya tidak percaya lagi bahwa Allah itu adil. Sehingga kita mengatakan ketidakadilan Allah di dalam kehidupan kita karena sikap iri hati itu ada dalam diri kita. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, di dalam bacaan kita juga yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 17 dan seterusnya. Kalau kita lihat di sana adalah suatu sikap iri hati dari imam besar. Oleh karena keberadaan para rasul Kristus di bait Allah untuk mengabarkan firman. Mereka terganggu dalam kenyamanan mereka, sehingga para imam besar itu dengan pengikutnya menangkap para rasul dan dipenjarakan di kota.
Tetapi perlu kita ketahui Bapak Ibu Saudara, bahwa rencana Tuhan di dalam pekabaran Injilnya tidaklah berhenti sampai di situ. Tuhan dengan memakai malaikat membebaskan para rasul itu dari penjara. Mereka bebas kembali dan melanjutkan karya Tuhan dalam kehidupannya untuk mengabarkan Injil. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, janganlah kita pelihara iri hati dalam kehidupan kita, karena itu bertentangan dengan kasih Allah. Karena itu membawa kita kepada kesombongan. Iri hati juga membawa kita ke dalam dosa. Kiranya firman singkat ini boleh memberikan pemahaman kepada kita, sehingga kita boleh menghindari iri hati dalam kehidupan persekutuan dan kehidupan kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami renungkan pada saat ini. Roh Kudus memampukan kami, sehingga firman-Mu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami masing-masing. Biarlah Tuhan menuntun dan menyertai kami di dalam segala hidup kami sehari-hari. Ampuni kami Tuhan atas segala kekurangan dan keberadaan kami yang tidak layak di hadapan-Mu, sehingga kami boleh menerima kasih karunia dan berkat-Mu hari lepas hari. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.